Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita masih bicara lagi tentang misi, dan saya ingin katakan tentang Tuhan yang marah. Kalau saudara memikirkan tentang kemarahan seseorang, sebenarnya apa sih penyebab kemarahan seseorang? Sebagian besar orang marah itu karena persoalannya adalah adanya ketersinggungan. Mungkin bisa marah. Adanya apa ya saudara? Tidak dihargai, mungkin akan menjadi marah besar. Dan hari ini yang marah adalah Yesus Kristus. Mari kita simak dari kitab Yohanes pasal yang ke-2 ayat 13-17. Saya akan membacakan dengan perlahan, tapi saudara bisa menyimak dengan baik. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu pusat kota dan di sana Bait Allah ada, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Ayat 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumahku menjadi tempat berjualan." Tetapi teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca ayat ini, mengapa Yesus sampai marah sedemikian rupa? Menurut saya ini marah yang menjadi puncak kemarahan, dan marahnya di tengah-tengah bait suci. Saya tidak pernah melihat dari cerita Injil tentang Yesus yang marah seperti itu. Ketika murid-muridnya datang lalu kemudian tidak bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan orang tua yang kerasukan setan pun datang kepada Yesus, dan Yesus jengkel dan itu marah. Tapi marahnya tidak separah dengan marahnya ketika Yesus ada di bait suci dan melihat di tengah-tengah bait suci itu ada orang-orang berjualan, sehingga Yesus ngomong, "Ini rumahku harusnya menjadi rumah doa, kenapa menjadi tempat untuk jualan?" Kalau di dalam kitab yang lain, terutama kalau saudara ketemu dengan kitab Lukas, maka saudara akan menemukan bahwa rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Coba saudara pikirkan, apakah benar-benar orang berjualan itu juga adalah seorang penyamun atau perampok? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bicara seperti itu bukan tanpa alasan. Mengapa saya harus ngomong ini? Karena ternyata Yesus melihat bahwa tujuan mula-mula, inilah yang menjadi mengapa Yesus marah, bahwa tujuan mula-mula bait suci didirikan itu sudah disimpangkan. Kalau saya ngomong Yesus itu marah itu karena fungsi bait suci tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau saudara melihat tentang pentahbisan bait suci di era zamannya Salomo, 1 Raja-Raja 8 ayat 41-43, doa Salomo adalah bahwa orang asing kalau berjalan menuju Yerusalem, di bait suci ada tempatnya. Kalau orang miskin yang tidak bisa datang masuk ke ruang ruang kudus, karena ruang Maha Kudus hanya untuk imam besar, tapi orang-orang yang mendekat kepada daerah-daerah khusus itu tidak mampu datang dan harus memberi merpati, maka dia bisa datang di sisi tertentu. Dan kalau saudara melihat bait Allah yang ditahbiskan Salomo, itu ada di salah satu sisinya ada sebuah serambi yang luas, dan itu adalah serambi bagi mereka ya orang asing, orang miskin, papa tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu Allah sediakan untuk mereka. Allah tempatkan tempat itu, Allah siapkan space khusus untuk mereka. Tetapi hari itu dipakai untuk berdagang.
lembu, sapi, kambing, domba, dan juga penukar uang. Merpati ada di sana, pedagang merpati ada di sana. Jadi Yesus ngomong ini adalah sebagai sarang penyamun, karena dari situ dirampasnya hak-hak orang miskin, dirampasnya hak-hak orang asing. Itulah yang membuat Yesus ngomong, kamu telah menjadikan tempat itu sarang penyamun. Yesus marah besar karena fungsinya bukan untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang demikian Yesus marah terhadap bait suci yang dijadikan sarang penyamun, saya hanya ingin ajak kita merenungkan, seandainya Yesus datang di gereja kita pada saat ibadah atau pada saat tertentu, apakah Yesus marah atau Yesus sedang memuji bait Allah? Karena keterbukaan kita terhadap orang-orang miskin, yang papa, yang hina, orang asing yang tidak dipedulikan, kita sapa, dan gereja itu menerima mereka. Bukan gereja eksklusif, tetapi menjadi gereja inklusif yang terbuka, yang siap menerima. Datanglah kepada Yesus di bait suci ini. Wah, saya yakin tempat itu akan dapat menarik banyak orang. Karena apa? Ada bait suci yang terbuka buat mereka yang terhilang. Bait suci terbuka buat mereka yang disingkirkan. Dan Yesus pasti berkata, inilah fungsi yang berjalan, terbuka bagi banyak orang. Maka Yesus tidak akan pernah. Mari kita renungkan, apakah Yesus marah dengan kita atau tidak? Tergantung sikap kita eksklusif atau inklusif. Tuhan memberkati.